Sebelum menonton cerita ini, klik subscribe untuk mendukung channel ini. Hari presentasi kimia akhirnya tiba. Kelas 11 IPA 2 penuh dengan suasana tegang bercampur candaan khas anak Gen Z. Ada yang sibuk ngecek slide di laptop, ada yang bikin Instagram story dengan filter estetik, dan ada pula yang asyik scroll TikTok sambil nunggu giliran. Naya, Raka, dan Vio duduk di barisan depan, masing-masing dengan ekspresi yang berbeda. Naya kelihatan tegang, Raka santai tapi agak gelisah, dan Vio, ya, tetap chill seperti biasa. Naya udah prepare semuanya dengan sempurna, slide di kanvanya rapi, animasinya mulus, dan dia udah latihan presentasi di depan cermin semalaman. Tapi hatinya nggak tenang. Semua gara-gara chat di grup WA kelompok tadi malam, di mana Raka dan Vio masih asyik ngobrolin musik sampai jam 11 malam. Sementara Naya cuma bales, "Oke, slide udah fix," tanpa ada yang notice. Giliran kelompok mereka tiba. Naya berdiri di depan kelas, memulai presentasi dengan suara yang jelas dan penuh percaya diri. Jadi, hari ini kita bakal bahas reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Dia ngomong dengan lancar, sesekali ngecek catatan di iPad-nya. Raka tugasnya ngejelasin bagian riset, tapi entah kenapa, dia kelihatan agak grogi. Beberapa kali dia salah sebut istilah kimia, dan Naya buru-buru nyamber buat benerin. Bukan oksidator, Rak, tapi reduktor, katanya. Nada suaranya sedikit ketus. Vio, yang kebagian-bagian penutup, malah bikin kelas heboh. Dengan gaya santainya, dia ngejelasin reaksi kimia pakai analogi playlist Spotify. Bayangin, elektron itu kayak lagu di playlist lo. Kadang pindah ke lagu lain, kadang nggak sengaja di-skip. Itu redos. Kelas ketawa, dan bu guru kimia sampai nyengir. Tapi Naya cuma bisa menahan napas, merasa spotlight-nya diambil. Setelah presentasi selesai, kelas kasih tepuk tangan. Dan bu guru ngasih nilai 85, lumayan tinggi. Tapi begitu mereka balik ke tempat duduk, Naya nggak bisa nahan diri lagi. Dia nengok Raka dan Vio, yang lagi high five, dan ngomong pelan. "Thanks ya, kalian berdua emang kompak banget." Raka kaget, merasa ada nada aneh di suara Naya. "Loh, Nay, maksud lo apa? Kita kan kerja bareng." Vio nyengir. "Iya, Nay, lo juga keren banget tadi. Slide lo bikin orang-orang gak ngantuk." Tapi Naya cuma balas dengan senyum kecut dan buru-buru balik ke iPad-nya, pura-pura ngetik sesuatu. Setelah pelajaran selesai, Naya buru-buru keluar kelas, nggak mau ketemu Raka atau Vio. Tapi Raka ngejar, nyamperin dia di lorong deket tangga. "Nay, tunggu. Lo kenapa sih dari kemarin? Tiap gue ngomong, lo kayak nggak suka." Naya berhenti, tapi nggak nengok. "Nggak apa-apa, Rak. Lo kan sibuk sama Vio, ngobrolin musik, playlist, whatever. Gue cuma pengen tugas ini beres." Raka mengerutkan kening. "Lo cemburu, ya?" Kata-kata itu bikin Naya membeku. Dia nengok Raka, matanya membesar. "Cemburu? Lo ngomong apa sih? Gue cuma kesel karena lo nggak serius sama tugas." Raka menghela napas, ngerasa frustrasi. "Nay, gue serius, kok. Tapi lo bener-bener berubah. Lo nggak kayak Naya yang biasanya, yang selalu ketawa tiap gue bercanda." Sebelum Naya bisa jawab, Vio muncul dari belakang, bawa tumbler kopinya. Guys, lo berdua kenapa? Kayak lagi syuting drama Korea." Naya cuma geleng kepala. "Nggak ada, Vi. Gue mau ke ruang OSIS." Dia buru-buru pergi, ninggalin Raka dan Vio yang saling pandang dengan bingung. Malam itu, Naya nggak buka grup WA kelompok sama sekali. Dia cuma dengerin lagu-lagu galau di Spotify, sambil ngetik di notes iPad-nya. "Gue benci ngerasa gini. Kenapa gue cemburu? Raka cuma temen, kan? Tapi kenapa tiap dia deket sama Vio,
gue ngerasa kayak kehilangan sesuatu. Di sisi lain, Raka lagi duduk di kamarnya, strumming gitar, tapi nggak fokus. Dia buka chat WA, metik pesan buat Naya. Nay, sorry kalau gue bikin lo kesel. Bisa kita ngobrol? Tapi lagi-lagi, dia hapus pesan itu. Dia buka Instagram, melihat story Naya yang cuma post kuota. So many mess, you just have to let go of what's killing you, even if it's killing you to let go. Raka ngerasa dadanya sesak. Apa gue beneran bikin Naya sedih? Dia akhirnya DM Vio. Nanya, Vi, lo ngerasa Naya aneh nggak akhir-akhir ini? Vio bales, kayaknya dia lagi stres, bro. OSIS kan hektik. Atau, lo bikin dia cemburu? Raka cuma balas dengan emoji wajah dengan mata bergulir. Tapi di dalam hatinya, dia mulai mikir. Cemburu? Naya? Tapi kenapa? Sementara itu, Vio, yang lagi rebahan di kasurnya, buka Spotify dan nemuin playlist baru dari Raka berjudul Sorry, Nay. Dia nyengir, metik di DM. Bro, ini playlist buat siapa? Wajah menyeringa, to be continued. Apa yang akan terjadi kalau Naya akhirnya jujur soal perasaannya? Akankah Raka menyadari apa yang dia rasain sebenarnya? Dan Vio, apa dia cuma temen yang kebetulan nyanyi di tengah drama? Atau dia punya peran lebih besar? Konflik ini mulai memanas, dan hati mereka bertiga belum menemukan jawaban.